Pasukan khusus Indonesia yang selalu diawasi kehebatannya oleh Amerika Serikat dan Australia. Betul kah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, jadi baiklah, ini ada satu video yang saya akan kongsikan bersama kalian, yaitu satu video yang bertajuk ini dia pasukan khusus Indonesia yang selalu diawasi kehebatannya oleh Amerika Serikat dan Australia. Saya belum tengok lagi video ini. Sebelum tu untuk maklumat, video ini saya ambil dari satu channel, itu channelnya bagi-bagi. Kamu boleh subscribe lah, sebab bila saya tengok channel ini banyak info-info yang terkini juga. Tanpa buang masa, jom kita tengok video ini. Bagi-bagi serta Ormas NATO Mania. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia mempunyai pasukan yang disegani negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Australia? Bahkan ada rumor sampai dilarang oleh Fakta AUKUS untuk diterjunkan menghadapi KKB di Papua. Karena pasukan ini mempunyai kekuatan super brutal untuk sebagai pasukan pemukul yang siap diterjunkan di segala medan, baik pertempuran hutan, pertempuran kota, pertempuran rawa, sungai maupun laut, untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Pasukan apakah itu? Pasukan apa? Yang jelas bukan pasukan warna-warni, tetapi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang sudah diakui dan terbukti efektif di lapangan. Lalu, bagaimana bentuk kekaguman Amerika Serikat dan Australia? Tapi, seperti biasa, sebelum kita lanjut, Ketua Ormas bagian Utara ingin memberikan wejangan dengan penuh kasih sayang dan gregetan. 사랑하는 온 나라 인민들과 인민군 장병들, 동포 형제 자매들, 동지들과 부들, 우리는 지울 수 없는 또 한 번의 역사의 깊은 발자취를 남기며 조국과 혁명, 민족사의 뜻깊은 사변들이 아로새겨진 2018년을 보내고 희망의 공을 안고 새해 2019년을 맞이하였습니다. 새해 증하여 나는 격동적인 지난해의 나날들의 우리 당과 숨결과 도폭을 함께하며 전력에 헌신하여 인민들과 인민군 장병들에게 중심으로 되는 인사를 드리며 온 나라 가정들의 사랑과 희망, 행복이 넘쳐나기를 축원합니다. Sahabat bagi-bagi, Kopasgat TNI Angkatan Udara bukan pasukan sembarangan. Si Barat Jingga pernah bikin Australia tegang. Salah satunya misi mematikan yang diemban Kopasgat TNI Angkatan Udara Indonesia yang dulunya dikenal dengan Paskas, baru-baru ini bahkan sampai memukau pakar dari Malaysia. Setidaknya sebanyak 9 personel Satuan Bravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI Angkatan Udara turut serta dalam penjemputan 80 WNI di Ukraina. 80 WNI yang dievakuasi merupakan staf KBRI di Kiev dan dipulangkan pemerintah melalui Bukares, Rumania menuju Jakarta. Proses pemulangan WNI dari Ukraina tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Luar Negeri dan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan Sat Bravo 90 Kopasgat sesuai dengan arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Operasi evakuasi yang lancar dan tepat waktu ini ternyata menyita perhatian Malaysia. Pengamat militer Malaysia, Q Renji, pada 20 April 2022 mengkritik Kementerian Luar Negeri Malaysia yang terkesan lelet melakukan evakuasi pada warga negaranya di Ukraina. Q menjelaskan harusnya pemerintah Kuala Lumpur meniru langkah Indonesia untuk mengevakuasi warga negaranya dari Ukraina. Q mengatakan, saya tidak bermaksud membandingkan dengan negara lain, tetapi evakuasi pemerintah Indonesia terbukti sangat baik. Saat itu, pemerintah Indonesia bahkan mengirimkan pasukan khusus secara acak untuk melakukan operasi evakuasi. Q sempat menyoroti pengiriman pasukan khusus Indonesia ini ke Ukraina untuk proses evakuasi WNI tersebut.
Melihat pengiriman pasukan khusus Indonesia ini ke Ukraina untuk mengevakuasi para WNI sebagai wujud kekuatan nasional Jakarta dalam melindungi warganya dimanapun berada. Kopaska TNI Angkatan Udara yang sebelumnya bernama Paskas menjadi salah satu pasukan khusus Indonesia yang disegani oleh dunia, termasuk Malaysia. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopaskat yang semula bernama Pasukan Elit TNI Angkatan Udara, Korps Pasukan Khas, identik dengan baret jingga di kepalanya. Menurut Puspen TNI, perubahan nama Paskas menjadi Kopaskat TNI Angkatan Udara berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa nomor Cap 66-1-2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2022. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga sudah memberikan penugasan terbaru bagi pasukan Berjingga atau Paskas TNI Angkatan Udara ini. Paskas tidak lagi hanya diterjunkan dalam misi khusus, namun akan dilibatkan dalam berbagai misi, sehingga akan memberikan wawasan yang baru. Jenderal Andika juga berpesan agar kemampuan Paskas dan nama baik TNI bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga Korpaskas selalu menjadi kebanggaan TNI dan seluruh masyarakat Indonesia. Jenderal Andika juga menyampaikan rasa bangganya pada para prajurit pasukan elit TNI AU ini. Paskas TNI AU dianggap punya kemampuan yang unggul dan sangat baik, sehingga bisa menjadi salah satu andalan Indonesia. Pasukan khusus yang dikenal dengan sebutan Berjingga ini memiliki kemampuan yang mumpuni komando ini untuk menyelesaikan misi di 3 matra, yakni darat, laut, dan udara. Paskas memiliki keunggulan khas yang tidak dilakukan oleh pasukan khusus TNI yang lainnya. Ada latihan khas nih. Operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan. Keahlian ini bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan, lalu menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Tak semua prajurit TNI AU bisa memiliki kesempatan bergabung dengan Kopaskat. Hanya prajurit yang sudah berhasil menjalani seleksi dan bergelengan habis-habisan ada pemilihan pasukan elit Paskas. Pasukan elit. Salah satu ciri khas yang membuat Anda bisa langsung mengenali Paskas adalah para prajurit mengenakan baret warna jingga. Baret jingga ini merupakan perwujudan dari cahaya jingga saat fajar di Margahayu, Bandung, yang merupakan lokasi pelatihan Paskas. Paskas memiliki moto Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadacana. Karmanye Vadikaraste Falalesu Kadajana, bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Itu maksudnya. Wow, terus dia punya motonya. Kerja tanpa menghitung untung dan rugi. Paskas TNI Angkatan Udara merupakan pasukan elit yang disegani dunia karena superioritasnya. Dan disejajarkan pula dengan pasukan SAS Inggris. Pasalnya, pada tahun 99, ketika Indonesia dan Australia bersitegang karena TNI Angkatan Udara Paskas berhasil menguasai dan mengoperasikan Bandara Internasional Komoro saat jajah pendapat lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Pasukan Australia pun takjub dan segan. Paskas TNI AU pun ikut dalam misi pasukan perdamaian PBB sebagai kontingen Garuda. Dan NATO pun mengakui jika Paskas TNI Angkatan Udara sangat diperhitungkan dunia. Bahkan ada rumor jika Australia dan Amerika Serikat tidak ingin pasukan ini diterjunkan melawan KKB alias keluarga-keluarga berencana ini. Berjingga, cantik kok.
warna jingga. menjalankan misi khusus dan besar berkaitan dengan keutuhan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Beretnya tuh. Memiliki kemampuan Cantik, oh. mengoperasikan pangkalan udara, mengendalikan bandara, menjaga pangkalan udara dan semua aspeknya, termasuk mengambil alih pangkalan udara lawan Beretnya cantik, oh. sebagai tugas utama Warna dalam jingga. peperangan. Konon pada 17 Oktober 1947, 13 prajurit Angkatan Udara diterjunkan dari udara di Sambi, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk membantu perjuangan rakyat melawan Belanda. Peristiwa penerjunan ini merupakan peristiwa yang menandai lahirnya satuan tempur pasukan khas TNI Angkatan Udara. Pada tanggal itulah kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopaskat yang sekarang dikenal dengan Korps Pasukan TNI Angkatan Udara. Komando ini. Dia memang komando. Sejatinya Pasukan kita khas. sebagai rakyat bangsa ini harus bangga terhadap TNI kita. Bagaimanapun fakta di lapangan pasti jauh berbeda dengan apa yang kalian dengar dan saksikan. TNI kita begitu super hebatnya dalam menghadapi KKB di Papua. Tetapi kehati-hatian mereka lah yang membuat potensi atau kekuatan penuh mereka terhambat oleh saksi-saksi HAM yang dibuat oleh Barat dan Australia. Bukan tidak mungkin bila kekuatan penuh TNI kita dalam membabat KKB akan mentimur-timurkan Papua dan membuat Papua menuntut referendumnya. Dan akhirnya beramai-ramai Barat ikut campur dalam urusan Papua. Kita harus sadar sejarah. Jadi, buat kalian yang suka nyinyir kepada TNI yang katanya tidak mampu melawan KKB, coba turun langsung sendiri ke sana. Kalau beranilah. Kalian digaransikan oleh orang tua kalian, jika rusak maka bisa ditukar dengan yang baru. Sekian, King Naruto mau kondangan dulu dengan Paman Kim Jong Un. Nah, Kim Jong Un, lupa nama dia. Ini apa? Baju. Ya, itu dia tadi video yang bertajuk pasukan khusus Indonesia yang selalu diawasi kehebatannya oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Rupa-rupanya pasukan yang dia maksudkan ini komando yang mendapat latihan yang khusus, bukannya tentara biasa, tapi memang telah pun dipilih di kalangan yang memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pasukan ini memang pasukan gerakan khas tujuan untuk tugas-tugas yang lebih seperti tugas menyelamat. Oke, baiklah, itu saja untuk video hari ini. Komen pendapat kalian di ruang di bawah untuk kita sama-sama bertukar pendapat berkenaan pasukan ini. Nah, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.